memberikan contoh buat anak-anak. Parenting anak itu kan nggak hanya dengan teori, ya nggak hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Dan salah satunya kegiatan hari ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi yang baik dan inspirasi yang baik untuk anak-anak aku juga, semua anak-anak bangsa ini. Tapi contoh parenting sendiri yang dilakukan sama Kak Inara dengan anak seperti apa sih? Parenting itu kan banyak ya, luas ya. Kalau dalam hal edukasi, tentunya kita percayakan anak-anak kan untuk dikirim ke sekolah yang terbaik ya. Kemudian juga kita memberikan pendidikan non formal juga di rumah pastinya, entah itu melalui shadow teachernya atau guru kursusnya, atau bahkan kita sendiri yang terjun untuk tutoring langsung gitu anak-anak. Kemudian juga memberikan contoh juga pastinya, seperti kita dengan menutup aurat seperti ini aja, itu juga menjadi salah satu komitmen kita untuk menjadi contoh yang baik dan yang bisa diteladani gitu kan. Kalau dari Inal sendiri gimana menurut Inal? Walaupun belum ya, tapi kan Inal pasti punya pandangan sendiri ya, gimana cara kita bisa memberikan contoh yang baik nih untuk anak-anak bangsa. Ini berhubungan dengan parenting ya? Iya. Mungkin kalau misalnya kita mau jadi orang tua, karena kan saya baru banget menikah. Iya, apalagi ini kita ada Sumpah Pemuda. Sama juga, jadi memang kita tuh harus jadi contoh yang baik untuk keluarga kita, apalagi nanti kalau kita punya anak ya, kita harus memperlihatkan bahwa oh ini orang tua saya, dia memperlakukan saya seperti ini, berarti nanti akan bisa jadi contoh untuk mereka juga kan? Generasi berikutnya ya. Betul. Sini ada Kak Im juga. Oh iya, Kang. Sinian Kang. Iya, nah ini Kang Wawang juga merupakan seorang orang tua juga pastinya Kang ya. Bagaimana menurut Kang Wawang sendiri nih, pandangan Kang Wawang memberikan parenting yang baiknya untuk anak-anak? Kalau menurut saya sangat baik gitu. Apalagi kalau kita disabilitas itu biasanya anak-anak atau di lingkungan tuh biasa memandang sebelah mata gitu. Kita sebagai orang tua yang disabilitas itu harus mengarahkan atau memposisikan diri kita itu sebagai gimana, mestinya harus gimana gitu. Mencontohkan bersosialisasi dengan non disabilitas itu kayak gimana, seperti apa gitu. Mungkin itu. Iya, betul. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang komitmen untuk selalu menebar kebaikan juga memang harus bertanggung jawab ya, harus merasa punya tanggung jawab untuk bisa mendidik anak-anak kita menghormati semua orang, semua kalangan, termasuk kalangan disabilitas. Oke, mungkin dengan adanya gathering ini juga apa nih harapan dari Kak Inara dan pastinya kalau dari aku sendiri pribadi pengennya dari gathering ini bisa menambahkan, selain menambah relasi ya, menambahkan menambahkan motivasi juga untuk aku sendiri untuk selalu berbuat baik lebih luas lagi manfaatnya, nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak, dan menjadi inspirasi juga pastinya untuk orang lain, supaya orang lain ini bisa semakin termotivasi untuk berbuat baik juga. Sama semangat untuk berkolaborasi sesama lain, karena setiap banyaknya kita yang memberikan kebaikan, maka kebaikan yang kita berikan ini ke orang lain itu akan berimpact untuk negara kita tercinta. Betul. Kang sendiri gimana Kang Wawang? Kalau saya sih berterima kasih banyak telah dilibatkan sebagai disabilitas. Iya. Oke, Youth Ranger Indonesia. Kalau Youth Ranger Indonesia ini kan fokusnya itu untuk ngembangin segala anak muda. Jadi saya ngerasa bahwa anak muda ini punya potensi yang banyak. Kita harus punya lingkungan yang positif. Sehingga kalau misalnya mereka diberikan lingkungan yang positif, mereka punya potensi, mereka akan bisa menjadi generasi yang bukan lagi cemas, tapi bisa jadi generasi emas. Karena kan ke depan kita akan menghadapi namanya bonus demografi. Kalau kita punya lingkungan yang positif, kita rangkul semua anak-anak muda di Indonesia dengan potensi mereka, kita yakin anak-anak muda di Indonesia ini akan menjadi sesuatu yang membuat pengaruh besar untuk Indonesia. Iya. Kalau program-programnya itu ada mentoring, ada pengabdian, ada pelatihan. Kita juga kalau misalnya itu dari teman-teman anak muda membutuhkan kayak pelatihan grooming, mereka langsung kita ajakin untuk bertemu dengan mentornya, dan itu secara gratis dan teman-teman bisa ikut andil juga di situ secara gratis. Bisa. Jadi kayak semua teman-temannya yang minta kayak, Kak, bulan ini tuh kita mau belajar ini dong gitu. Nanti kita langsung cari coachnya secara pro bono, walaupun memang dia orang-orang figur. Terutama ini Kak Inara Rusli juga ikut andil untuk berbagi sama teman-teman di Youth Ranger.
Jadi kita saling berkolaborasi satu sama lain dan kita saling mendorong supaya kita tuh bisa berikan impact. Ada satu hal yang dimana tuh kayak kalau kita tuh bisa memberikan banyak kebaikan ke orang lain, maka kebaikan datang ke kita juga. Insya Allah. Bukan dari orang yang sama, tapi bisa dari berbagai arah. Benar. Investasi buat anak muda itu gimana pandangan? Investasi, kalau investasi untuk anak muda sebenarnya tuh kita harus lebih tahu nih bahwa kita sendiri ini sekarang udah di fase yang mana. Apakah kita memang bisa untuk menabung atau kita investasi di skill kita dulu? Karena kan kita sendiri tuh yang harus tahu, oke, kita sekarang di step dimana kita harus meningkatkan skillnya dulu. Karena kalau misalnya tuh teman-teman punya skill, nanti kalian tuh akan dinilai sendiri. Oh, oke, saya hadir di sini, saya akan dinilai sama orang lain mungkin berupa materi maupun imaterial. Pada saat kita sudah tahu nih bahwa kita sudah bisa dan layak untuk diberikan banyak pemasukan, disitulah kita mulai untuk fokus di saham, fokus untuk investasi secara secara sekarang gitu, ada digital, ada emas juga, ada banyak hal yang bisa kita fokuskan. Tapi memang fokusnya ke diri kita dulu supaya kita bisa terjamin dulu nih dari skill kita, orang akan mencari kita dan kita bisa dapatin kesempatan untuk berinvestasi yang lainnya. Rekomendasi? Oh, sebenarnya kalau saya sendiri pribadi, kalau saya sendiri lebih ke fokusnya ke skill kita dulu. Kalau misalnya tuh kita punya skill, kita udah fokus ini, oke, saya suka banget public speaking. Saya melatih diri saya itu untuk belajar public speaking. Saya pergi bikin pelatihan-pelatihan. Saya ajakin teman-teman, saya coach mereka. Saya punya portofolio. Setelah udah ada nih, kita udah ada pemasukan. Kita coba mulai fokus untuk investasi yang mungkin, kan ada macam-macam investasi ya. Ada yang dimana itu kayak ada low risk, ada high risk juga. Jadi istilahnya tuh itu kita harus tahu juga diri kita seperti apa gitu kan. Kalau misalnya tuh kita suka banget untuk yang low risk, mungkin kita fokusnya di saham aja atau reksadana aja dulu aja, atau mungkin kita ke digital, emas digital kayak gitu. Raina dikit tuh tentang update anak-anak gimana sekarang, mungkin untuk pilihan. Tadi kakak bilang masukin sekolah yang paling bagus gitu, gimana mungkin? Gak hanya paling bagus sih, tapi juga yang sesuai dengan ajaran agama Islam gitu, yang paling sesuai lah menurut aku untuk apa yang paling relevan untuk kebutuhan rohaninya anak-anak. Tapi ada kepikiran masukin pesantren gitu nggak sih Kak? Sebenarnya yang sekolah anak-anak saat ini kan juga udah ada pesantrennya kan, cuman masih karena mereka masih usia SD, masih toddler, jadi aku belum ngirim mereka ke pondok gitu. Nanti mungkin SMP kali ya. Ada kepikiran Kak? Insya Allah. Tapi kan ini maksudnya kemarin tuh kan ada pondok pesantren yang ambruk gitu kan Kak. Ada ketakutan nggak sih Kak atau gimana? Insya Allah sih, mudah-mudahan ya insya Allah sekolahannya anak-anak ini insya Allah amanah. Kalau untuk masalah keselamatan, aku udah berserah diri aja sama Allah, karena dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak berada, kita sebagai orang tua bukan CCTV, nggak bisa menjaga anak-anak kita 1x24 jam. Jadi karena mereka juga amanah dari Allah ya, jadi kita serahkan aja yang terbaik, sebaik mungkin, pasti Allah menjaga mereka. Tapi ngeliat ada pondok pesantren yang rubuh ini gimana mungkin Kak? Turut berduka cita? Ya pastinya sangat prihatin dan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Amin. Tapi kan ini katanya ada hukum, Trainernya lagi kurang sehat ada soalnya. hukum ngecor gitu-gitu di pesantren itu Kakak ngeliatnya gimana sih? Oh ya, aku berdoa sih mudah-mudahan cepat ketemu sih untuk semua anak-anak santri. Kalau fashional ini aku karena temanya pakai batik, jadi aku pakai batik karena berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, Hari Pancasila, Hari Batik Nasional. Tapi seperti apa sih Kak Inara sendiri mengikuti tren fashion saat ini? Apapun trennya, yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Oke, makasih ya kakak-kakak Kamu semua. untuk hukuman ngecor bagi anak pesantren ada tanggapan Kak? Nggak tahu. Makasih ya kakak Oke, ya. makasih Kak.